Sampurasun, salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling Pasundan, Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya, Arya Duta, di Sawala TV Channel. Video kali ini agak ringan temanya, cuman cerita bebas. Karena sejak kakek saya wafat, yang dikisahkan di video yang kemarin, yaitu wejangan terakhir dari kakek saya sebelum wafat, saya pun masih berpikir tentang semua wejangan dari kakek saya yang dikisahkan kepada diri saya. Saya bingung harus bagaimana dan harus yang mana dulu yang didahulukan. Dalam kebingungan inilah saya pun berjumpa kembali dengan sosok, dengan tokoh yang menganggap beliau itu kakek angkat saya, karena beliau langsung menyebut kalau saya ini cucu angkatnya. Saya pun mulai mendekat kepada beliau. Bener nggak ini beliau itu kakek angkat saya? Setelah saya sering main ke rumahnya, sering menikmati wedang kopi, udut, dan cemilannya. Kadang-kadang cemilannya goreng bala-bala, risol, jehu. Dan beliau pun sering berkisah, bercerita, ternyata sama dengan kakek saya, kisah perjalanannya. Setelah sekian bulan, saya mulai merasa nyaman di dekat beliau. Langsung saya pun mengakui bahwa beliau itu adalah kakek angkat saya. Saya terima beliau jadi kakek saya lahir batin. Beliau pun senyum gembira bahwa beliau diakui jadi kakeknya saya. Saya pun iseng bertanya kepada beliau, "Kek, kenapa sih kek? Kok mau-mauan ngangkat saya jadi cucu kakek?" Jawab beliau simpel, "Kakek tahu apa yang kamu rasakan. Kamu selalu merasakan kebingungan, kebimbangan. Harus bagaimana dulu, harus yang mana dulu." Iya kek. Nah itulah makanya kakek menghampiri kamu. Mudah-mudahan tuntunan kakek ini, bimbingan kakek ini tidak salah langkah untuk membimbing kamu. Makasih kek. Terus saya harus bagaimana kek? Nah ini yang kakek tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu perkataan dari kamu. Saya harus bagaimana? Jika sudah keluar kata-kata itu, pasti kakek pun akan memberikan solusinya.
Ya kek, saya akan menyimak solusi-solusi dari kakek. Waktu kemarin perjalanan kamu sudah kan ke ibu kamu, ke bapak kamu, ke leluhur-leluhur kamu. Ya kek. Nah, usahakan semaksimal mungkin jangan sampai putus tengah jalan. Harus dan harus semaksimal mungkin. Kakek hanya bisa berharap jangan sampai putus tengah jalan, karena perjalanan kamu sudah jauh. Maka lanjutkan. Pesan dari kakek, jangan sekali-kali kamu berharap dan mengharapkan bertemu dengan karuhun-karuhunnya kamu, berjumpa dengan karuhun-karuhunnya kamu. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Jalani aja yang sekarang. Jalani dengan maksimal. Enak ya harus kamu jalani, gak enak pun harus kamu jalani, karena yang namanya perjalanan itu tidak akan selamanya enak dan tidak akan selamanya tidak enak. Pasti akan silih berganti antara enak dan tidak enak. Jika kamu sudah bertahan dengan status ini, enak gak enak, jalani. Kakek yakin pasti suatu saat kamu akan dipertemukan oleh Tuhan dengan karuhun-karuhunnya kamu. Kamu dari mana, asal kamu dari mana, pasti ketemu. Jadi sekarang jangan bingung-bingung lagi. Jalani aja. Ya kek. Benar, siap. Siap kek. Enak, jalani. Siap kek. Gak enak pun mau kamu jalani. Siap kek. Ya udah. Keyakinan kakek sekarang sudah yakin bahwa kamu pantas jadi cucunya kakek. Dan jangan sampai kamu minder lagi ke sini, karena ini juga adalah kakek kamu. Jangan menganggap kakek ini orang lain. Berarti ini rumah juga tempat pulang kamu. Rubah pikiran. Kamu kesini main. Rubah pikirannya. Kamu kesini pulang. Pulang ke rumah kakek. Jangan ada bahasa kamu ini main ke rumah kakek. Tapi harus dirubah bahwa kamu kesini itu pulang ke rumah kakek. Siap ya? Yang namanya pulang, kamu mau bikin kopi, tinggal bikin sendiri. Kamu ngantuk mau tidur, tinggal tidur. Kamu lapar mau makan, tinggal makan. Namanya juga pulang. Berarti kan pulang ke rumah sendiri. Beda dengan main. Kalau pikiran kamu ke sini masih main, berarti kamu itu tamu. Ngopi ya dibikinin, makan ditawarin, mau tidur pun disuruh. Kalau udah ngantuk tidur di kamar ini. Gitu kan kalau tamu. Tapi kalau pulang, kalau rumah sendiri, ngantuk ya tidur, lapar ya makan, haus ya minum.
mau ngopi ya tinggal ngopi, enak kan. Ya kek, makasih kek sudah menjadikan saya ini cucunya kakek. Saya pun yakin bahwa kakek tidak akan menjerumuskan saya, tidak akan membuat saya susah, tidak akan membuat saya sengsara. Saya yakin kakek pasti akan menuntun saya, membimbing saya, mengayomi saya. Udah paham, A? Paham, kek? Ya udah. Sekarang mau gimana? Ya kata kakek tadi, saya mau pulang jauh. Yang nginep di sini, kek. Tidur. Boleh. Kamar kamu sudah kakek siapin. Ada kamar khusus buat kamu. Karena kakek tahu bahwa kamar itu adalah jatahnya untuk kamu, makanya saya siapkan dari dulu. Bukan saya siapkan kemarin-kemarin, dari dulu kakek sudah menyiapkan kamar. Kapan ini anak pulang ke sini? Kapan ini anak ke sini? Kok nggak pulang-pulang? Nggak taunya sekarang pulangnya. Apa sih kesimpulan dari cerita saya dengan kakek angkat yang saya jadikan kakek ini? Kesimpulannya sederhana, bahwa saya harus siap menerima apapun. Enak saya terima, saya jalani. Gak enak pun saya terima, saya jalani. Itulah kesimpulannya. Jangan milih-milih, nerima yang enaknya aja. Enak dijalani, gak enak pun dijalani. Oke? Toa udah pada bunyi lagi tuh. Bentar lagi maghrib, sekarang jam 5:30. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu menerima apapun yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling Pasundan, Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.